Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MSU Rental Laptop Channel. Baik teman-teman, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara untuk mengatasi WiFi laptop not connected ya. Bisa jadi not connected atau mungkin tidak terdeteksi ya untuk perangkat WiFi-nya. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk laptop yang kita gunakan saat ini kami menggunakan laptop merek Lenovo, tipenya ThinkPad ya. Jadi di sini saya ambil contoh ini, WiFi kami tidak terdeteksi di sini ya. Di sini hanya ada perangkat Bluetooth, kemudian ini SIM card, dan tidak ada WiFi di sini ya. Ini kita ambil contoh ya. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah di keyboard teman-teman bisa ditekan tombol Windows dan X, ditekan secara bersamaan ya, seperti ini. Kemudian klik Device Manager. Setelah itu di bagian sini ini ada network adapter ada network adapter. Teman-teman klik di bagian tanda panah sebelah kiri ya, kecil ini teman-teman klik. Kemudian di sini teman-teman cari, kita lihat ya, di sini tidak ada ya, ini cuma ada Bluetooth, kemudian Intel Ethernet connection, ini adalah internet untuk LAN ya, kabel LAN, internet yang menggunakan kabel LAN. Kemudian Sierra Wireless ini Qualcomm Snapdragon, ini juga bukan, ini untuk SIM card, ini masalah. Ini untuk SIM card. Kemudian kebetulan di laptop kami Lenovo ThinkPad ini ada fitur untuk internet menggunakan SIM card ya. Jadi di sini tidak ada. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita coba refresh di sini, scan for hardware change. Jadi di bagian atas ini, tab sini, ini ada scan for hardware change. Kita klik untuk refresh untuk seluruh driver. Jadi ini adalah device manager, ini adalah semua driver yang dibutuhkan untuk laptop ini bisa berfungsi, semuanya terdeteksi di sini ya. Jadi kita refresh dulu seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini setelah dia refresh dan scan untuk hardware-nya, untuk driver hardware ini, kita lihat ya di sini ada Intel Dual Band Wireless ya. Yang tadinya tidak muncul ya, tidak ada, sekarang sudah muncul ya, seperti ini. Nah, coba kita cek di bagian bawah lagi, apakah sudah terdeteksi. Nah, ini sudah terdeteksi, sudah muncul ya, icon WiFi sudah muncul. Coba kita lihat, oh dia sudah berfungsi. Jadi langkah yang pertama bisa jadi mungkin dari teman-teman mungkin tidak sengaja atau bagaimana, sehingga driver WiFi untuk di sini WiFi ini tidak sengaja mungkin terklik uninstall, bisa jadi seperti itu. Jadi sehingga dia drivernya hilang ya. Jika langkah ini masih tidak bisa, artinya driver laptop teman-teman barangkali sudah terdeteksi, sudah terinstall drivernya, driver bawaan ini kan driver bawaan default dari Microsoft Windows ya, dari Windows, kita menggunakan Windows 11, jadi ini driver bawaan dari Windows 11. Nah, kita lihat di sini ternyata sudah mampu mendeteksi perangkat WiFi di sekitar ya. Nah, kalau seandainya dengan driver bawaan dari Windows 11 ini ternyata masih belum bisa mendeteksi perangkat WiFi di sekitar, nah langkah selanjutnya adalah teman-teman install driver dari pabrikan merek laptopnya. Jadi contoh laptop kami ini kan menggunakan Lenovo ThinkPad T470S. Jadi kita download driver WiFi di situsnya Lenovo ya. Jadi sesuaikan dengan merek laptop teman-teman drivernya. Misalkan Asus ya, berarti teman-teman harus cari
driver di websitenya Asus, jangan di luar website Asus ya, jangan. Jadi misalkan Acer ya harus di website resmi dari Acer seperti itu ya. Kemudian nanti di bagian download itu ada berbagai macam, ada wireless LAN, ada Ethernet. Kalau untuk sekali lagi ya, untuk Ethernet itu untuk driver sambungan ke kabelan ya. Jadi jangan salah, untuk WiFi ya wireless, itu wireless LAN biasanya namanya wireless LAN. Jadi teman-teman download, kemudian pilih driver yang benar-benar sesuai. Misalkan kita menggunakan ini sekarang menggunakan operating system Windows 11 dengan 64 bit, maka downloadnya driver yang sesuai dengan operating systemnya. Jadi Windows 11 64 bit. Jika teman-teman menggunakan Windows 11 32 bit ya downloadlah driver untuk Windows 11 32 bit. Kalau teman-teman menggunakan OS Windows 10 ya gunakan Windows 10 apakah 64 bit atau 32 bit. Jadi sesuaikan dengan, pertama sesuaikan dengan merek laptopnya, kemudian tipenya, beda tipe beda driver ya. Jadi ini T470S kita download di ThinkPad T460 jelas beda, nanti pasti nggak berfungsi dengan baik. Jadi sesuaikan dengan merek laptop, kemudian tipe laptop, kemudian yang terakhir adalah sesuaikan dengan operating systemnya, menggunakan Windows berapa, kemudian apakah 64 bit atau 32 bit. Jadi drivernya harus benar-benar sesuai ya. Oke, sebagai contoh, seandainya tadi driver dari bawaan dari Microsoft Windows 11 ini ternyata masih belum bisa mendeteksi perangkat WiFi sekitar, maka kita harus menginstal driver dari pabrikan laptopnya ya. Sebagai contoh laptop ini saya sudah mendownload ya driver WiFi-nya. Kita coba install seperti ini. Kita klik dua tadi ya, klik 2 kali, kemudian yes. Nah, ini hotkey. Yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Inter Wireless LAN. Nah, ini adalah nama driver untuk WiFi ya. Kemudian kita next. Nah, di sini adalah license agreement. Jadi dari driver ini pabrikannya meminta izin apakah kita setuju atau tidak. Jadi kita klik aja I accept the agreement. Oke, next. Kemudian ini ada extract only, ini install. Kita pilih yang install. Next. Kemudian install. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai ya, Intel Wireless LAN install successful. Oke. Kemudian teman-teman cek lagi di sini apakah WiFi-nya sudah mampu mendeteksi perangkat WiFi di sekitarnya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pastikan jika permasalahan itu masih belum selesai, jadi pastikan di bagian keyboardnya biasanya ada beberapa pabrikan laptop itu ada tombol untuk disable atau enable atau on atau off-nya untuk WiFi ya. Jadi pastikan perangkat WiFi-nya itu posisinya on ya. Biasanya di keyboard itu ada logonya. Tiap merek itu beda-beda ya. Tiap merek dan tiap tipe itu biasanya beda-beda untuk lokasi keyboardnya. Biasanya itu ada kok di bagian atas itu di F1 sampai F12 itu biasanya ada di atasnya itu ada logo WiFi. Nah, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan WiFi-nya itu teman-teman coba langsung tekan di F berapa tadi itu. Tapi jika tidak bisa biasanya menggunakan Fn ya. Jadi ada yang langsung bisa ditekan dengan F berapa di WiFi-nya itu, ada juga perlu menekan Fn terlebih dahulu dan ditahan kemudian F-nya seperti itu. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh di laptop saya ini sekarang saya coba menonaktifkan. Kebetulan di ThinkPad saya ini untuk icon WiFi itu ada di F8. Jadi saya coba tekan Fn dan ditahan Fn dengan F8 seperti ini. Nah, langsung dia nonaktif, dia off, WiFi is off ya. Nah, untuk mengaktifkan lagi atau men-on-kan lagi tinggal Fn dan F8 tadi. Nanti ini tidak harus F8 ya, jadi tergantung dari merek dan tipenya.
teman-teman lihat di keyboard. Nah, yang kedua, pastikan juga airplane mode-nya ini dalam posisi off ya. Jadi kalau seandainya ini airplane mode-nya ini, mode airplane atau mode pesawat ini dia on seperti ini, pasti wifi-nya itu off ya. Jadi seperti ini, wifi pasti off, sehingga untuk bisa mengaktifkan wifi-nya, airplane mode-nya atau mode pesawatnya ini harus off ya, baru wifi-nya bisa on lagi seperti ini. Oke. Kemudian jika masalah wifi itu masih belum terpecahkan, artinya wifi-nya masih belum bisa mendeteksi atau belum bisa membaca perangkat di sekitar, teman-teman coba masuk ke network system ya. Jadi di sini di keyboard tekan saja tombol Windows dan X seperti ini secara bersamaan, kemudian klik setting. Oke, di bagian sebelah kiri ini ada network and internet. Jadi kalau teman-teman menggunakan selain Windows 11, sama juga, ketik aja di kolom search sini, atau mungkin di keyboard yang tadi saya katakan tadi ada tekan tombol Windows dan X. Di Windows 10 itu juga sama, Windows dan X, kemudian pilih setting ya, kemudian masuk di menu sini, klik network and internet. Nah, di sini di atas ini ada troubleshoot. Kalau di Windows 10 coba teman-teman scroll ke bawah, barangkali ada tarik tombol untuk troubleshoot seperti ini ya. Nah, diklik saja seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada WiFi, seluler, Ethernet, Bluetooth network connection, dan all network adapter. Di sini kita pilih yang all saja ya, all network adapter ya. Kemudian kita next seperti ini. Nah, di sini troubleshoot ini akan memberikan laporan ada masalah apa di sini ya. Jadi nanti pemecahannya, misalkan di sini terdeteksi masalahnya apa, tinggal apply. Kebetulan di sini kan sudah tidak ada masalah laptop saya, jadi tidak ada laporan di sini ya. Jadi biasanya kalau emang tidak terdeteksi, biasanya di sini akan memberikan laporan masalahnya di mana. Kemudian nanti bisa tinggal di apply, oke gitu aja ya. Nah, kemudian insya Allah untuk wifi-nya sudah bisa mendeteksi. Ini untuk troubleshoot. Nah, jika masih belum bisa mendeteksi wifi-nya, padahal wifi sudah on tetapi dia tidak mampu mendeteksi perangkat wifi di sekitar. Nah, kita masuk lagi ke yang ada step yang terlewatkan ya. Kita masuk di device manager seperti sebelumnya tadi yang di driver itu ya. Jadi di keyboard tekan aja logo Windows dan X, kemudian device manager. Setelah itu di network adapter ini klik bagian kiri yang panah ini kecil, kemudian di drivernya ini driver laptop ini adalah Intel Dual Band Wireless ya. Ini kita klik kanan, kemudian update, kemudian browse my computer for driver, kemudian klik lagi let me pick from list. Nah, di sini kita melihat ada dua driver ya. Ada dua driver. Nah, yang di bawah ini yang dalam kurung ada tulisannya Microsoft ini adalah driver bawaan daripada Windows 11 ya. Sedangkan yang atas ini adalah driver yang tadi saya install hasil dari download di website resmi dari Lenovo ya. Nah, ada kalanya terkadang salah satu ini memang dia kurang cocok untuk di Windows 11. Contoh Lenovo, ada beberapa tipe Lenovo untuk yang kita install di Windows 11 itu malah driver dari driver dari pabrikan Lenovo-nya malah kurang support, mungkin karena tipenya yang lama, sehingga ketika kita install driver WiFi dari Lenovo itu malah itu sering trouble. Artinya dia terkadang mampu mendeteksi perangkat WiFi di sekitar, tapi juga terkadang dia tiba-tiba tidak mampu mendeteksi perangkat WiFi sekitar. Jadi biasanya malah solusinya kita kembalikan lagi ke driver bawaan dari Windows-nya yang di sini kita lihat ada dalam kurung Microsoft ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman coba satu-satu. Pertama yang ini dulu, mungkin yang dari atas dulu kita klik next gitu kan, seperti ini, atau
dari Microsoft kita klik next. Jadi contoh ya, kita ini klik next tadi. Nah seperti ini sudah close ya. Kalau misalkan ternyata masih belum mendeteksi perangkat wifi sekitar, coba yang driver yang kedua tadi, yang sebelum yang di atasnya ya. Nah ini klik kanan di drivernya, kemudian update driver, kemudian browse my computer for driver, let me pick. Nah tadi kan saya install yang ini ya. Nah kemudian kita ternyata masih belum mendeteksi, seandainya kita klik yang ini, kemudian kita next lagi. Jadi coba satu-satu mana yang mampu menyelesaikan masalah ini, sehingga wifi-nya bisa mampu atau mau mendeteksi perangkat wifi di sekitarnya ya. Kemudian jika masalah ini masih belum terpecahkan, artinya wifi masih belum bisa mendeteksi perangkat wifi di sekitarnya, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah masuk ke internet option. Nah di sini teman-teman, di kolom search ini teman-teman ketik aja internet option. Nah, internet option. Nah, di sini internet option. Kita klik internet option. Kemudian di tab bagian atas ini teman-teman klik advance. Ya. Klik advance. Oh, sorry. Ini bukan untuk reset ya, tapi untuk mengembalikan settingan network seperti di awal kali laptop ini diinstal Windows-nya ya. Jadi merestore atau mengembalikan ke posisi awal ketika laptop ini diinstal Windows 11. Nah, diklik aja restore advanced settings, setelah itu apply, oke, seperti itu ya. Nah, jika merestore dari semua settingan atau driver dari networknya ini masih belum bisa memecahkan masalah, artinya wifi-nya masih belum mampu mendeteksi perangkat wifi sekitar, kita masuk lagi ke dalam setting ya. Jadi di keyboard tekan aja tombol Windows dan X seperti tadi, kemudian klik setting ya, kemudian masuk ke network dan internet. Nah tadi kan kita sudah coba troubleshoot nih, ternyata masih belum bisa mendeteksi perangkat wifi-nya. Kemudian kita coba yang terakhir di sini, teman-teman scroll ke bawah, kemudian ada advanced network setting. Jadi ini kan di Windows 11 dia lokasinya ada di bawah. Kalau di Windows 10 dan Windows yang lainnya, teman-teman coba cari yang ini ya, advanced network setting ya. Kemudian kita klik. Nah di sini kita scroll ke bawah, di sini ada network reset. Kalau di Windows 10 kalau nggak salah itu di bagian bawah ya, dia semacam link kayak gini. Nah network resetnya ada di bagian bawah kalau nggak salah yang di Windows 10. Nah kebetulan ini di Windows 11, ini lokasi network resetnya di sini. Jadi kita akan mereset networknya seperti ini. Kemudian klik reset now. Ini untuk mereset semua setting, semua drivernya itu ke settingan awal lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Biasanya dari pengalaman kami, biasanya dengan di reset network ini biasanya semua masalah network itu sudah selesai. Artinya harusnya sudah mampu mendeteksi perangkat wifi yang ada di sekitar. Jadi masalah wifi harusnya sudah selesai di sini. Tapi kalau seandainya kita sudah mereset now masih juga belum mampu mendeteksi perangkat wifi di sekitar, atau mungkin wifi-nya juga posisinya masih off ya, itu biasanya teman-teman pertama masuk ke BIOS, di BIOS laptopnya. Jadi misalkan kalau di Lenovo ThinkPad ini kita menekan tombol F1 ketika laptop dihidupkan, atau ketika laptop di restart sebelum ketika keluar logo dari laptop itu, misalkan Lenovo, itu kita tekan F1 berulang-ulang atau sekali aja, itu biasanya masuk ke settingan BIOS. Tapi kalau untuk di merek yang lain berbeda-beda, kayak di HP kalau nggak salah masuk ke BIOSnya sih itu tekan F9. Kalau di Asus itu tekan tombol Escape seperti itu. Di Dell sama Acer kalau nggak salah menekan tombol F2 untuk masuk ke menu BIOS ya. Nah itu nanti teman-teman cari
yang networknya apakah posisinya enable atau disable. Jika networknya masih disable, teman-teman rubah ke enable ya. Nah, jika semua step yang kita sudah jelaskan tadi dari awal ternyata masih belum bisa memecahkan masalah WiFi not connected ini, coba teman-teman, biasanya ada masalahnya itu ada di perangkat kerasnya atau hardware-nya atau modul dari WiFi-nya. Itu biasanya sudah waktunya ganti ya. Murah kok kalau untuk ganti modul WiFi. Kalau teman-teman bisa membongkar sendiri laptopnya, silakan dibongkar sendiri, tinggal diganti aja plug and play modul dari WiFi-nya itu. Tapi kalau teman-teman tinggal beli modul WiFi-nya, kalau nggak salah sekitar 100-an ya, 100 ribuan ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman kalau misalkan bisa membongkar sendiri, silakan dibongkar sendiri, tinggal mengganti modul WiFi-nya itu, tinggal plug and play, selesai. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak bisa membongkar laptopnya, dibawa aja ke tempat servis. Biasanya biayanya murah, kurang lebih sekitar antara 150 sampai 200, karena memang harga untuk komponen WiFi-nya sendiri itu modulnya sekitar 100.000, kurang lebih segitu ya teman-teman. Nah, itu aja sih mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan ya. Harapan kami sih semoga tidak sampai masuk ke tempat servis ya. Harapan kami dari beberapa langkah yang sudah kita jelaskan tadi, itu bisa menyelesaikan masalah WiFi di laptop teman-teman sekalian. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kami ya. Mohon maaf jika barangkali penyampaian kami kurang mudah dipahami atau mungkin ada kesalahan yang kita sampaikan, kita mohon maaf. Dan barangkali ada teman-teman sekalian yang mungkin bisa menambahkan, yang mungkin lupa belum kami sampaikan atau ketidaktahuan kami, mungkin bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Dengan catatan membangun ya teman-teman, kritik atau komentarnya yang membangun ya, sehingga bisa membantu teman-teman yang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, itu aja sih teman-teman. Jangan lupa untuk support channel kami ya dengan cara like dan subscribe. Baik, terima kasih.